Jokowi powerful. Dia sekarang dalam posisi yang menikmati semua permainan ini. Yang dituding punya masalah agama itu Jokowi. Karena Jokowi dianggap bukan seorang muslim. Dan sekarang saudara, kebanyakan buka tembok saudara, akhirnya saudara apa yang terjadi? Ijazahnya palsu. Ternyata, ibunya palsu juga. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Mana gitu? Bukan, yang saya gambarkan ini realitas sekarang. Pengaruh dan karisma dia itu ada. Dan diakui oleh baik dia maupun lawan-lawan politiknya. Gitu loh. Diakui. Ini belum pernah ada di dalam sejarah Indonesia. Sebegini dahsyat pengaruhnya gitu loh. Banyak yang palsu saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu, ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokter Anda, sekarang insinyur. Yang benar yang mana? Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, jika kita menggunakan isu agama, isu etnis dalam sebuah kompetisi calon presiden, Belum ada tokoh seperti dia ini. Nah, Yang menarik nih. Yang dia itu menjadi gantungan atau menjadi ini body language dia aja, ucapan dia aja dibahas. Sama nggak gantungannya sama Bu Mega? nggak mau berpelukan aja dibahas. Berarti dia ada influence, ada pengaruh. Ya, pasti. Tapi ini apa namanya istilahnya itu devil advocate lah. Dia itu kan pengaruh karena dia presiden. Ya kan? Kalau begitu percaya. Orang udah nggak dipercaya. Tahu mana? Mondor lu. Betul. dan mendadak kita menentukan pilihan berdasarkan faktor-faktor dugaan hasil kampanye hitam yang kemudian dijadikan patokan untuk memilih. Menurut saya ini salah. Ada ahli-ahli politik pengamat yang mengatakan apa itu beda. Anies bukanlah pekerja politik. Dia 5 tahun gubernur, tidak ada bersentuhan dengan partai politik. Jokowi waktu dia wali kota sudah pekerja politik. Kemudian jadi presiden juga udah pekerja politik. Gue bilang ini orang goblok banget istilah pekerja politik gitu loh. Makar, Jokowi bisa jadi King Makar 2024 jika tingkat kepuasan stabil. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan Presiden Joko Widodo bisa menjadi King Makar pada pemilu 2024. Namun syaratnya harus tercapai stabilitas politik. Hanta berpendapat stabilitas politik bisa tercapai jika tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi tetap tinggi. Kalau dikaitkan dengan peta Pilpres, maka Presiden kalau bisa stabil, angka tingkat kepuasannya bisa diperhitungkan menjadi King Makar yang kuat yang diperhitungkan, kata Hanta dalam diskusi daring pada Minggu. Menurut Hanta, dengan tingkat kepuasan kinerja yang tinggi, Jokowi juga bisa menentukan peta kontestasi politik menuju pemilu 2024 mendatang. Adapun berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan 13-21 Agustus 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih berada di angka 72,3%. Sementara berdasarkan survei Indopol, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun menjadi 66,42% pada Juni. Hanta pun mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga bakal memengaruhi peta politik elektoral jelang 2024. Secara sederhana, kata dia, akan ada dua kubu yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Menurut dia, jika mayoritas publik menganggap pemerintah Jokowi berhasil, maka publik akan cenderung mencari sosok yang mirip dengan Jokowi. Tapi sebaliknya, kalau kemudian tingkat kepuasan kepada presiden turun atau rendah, bahkan itu nanti yang kuat trennya, yang dalam gelombang persepsi publik yang berkembang adalah sebaliknya, yaitu lebih pada menginginkan pemimpin alternatif yang netral secara karakter. Secara posisi politik beda dengan kepemimpinan saat ini, yaitu Pak Presiden Jokowi, ujarnya.